Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua, peserta didik baru SMK Brawijaya 1 Kediri. Pagi ini kita akan bertemu dengan saya, Kristina Kusuma Dewi. Di sini kita akan berbagi materi mengenai bahaya narkoba. Baik, pengertian dari narkoba yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang berupa pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Itu tadi adalah definisi narkoba secara umum. Kemudian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dapat menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Nah, kalau kita berbicara mengenai narkoba, kita akan mengetahui yang namanya pecandu narkotika. Apa sih pecandu narkotika? Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika tersebut, baik secara fisik maupun psikis. Nah, itu tadi kita mengetahui ada yang dinamakan ketergantungan narkotika. Terus ketergantungan narkotika itu seperti apa sih? Ya, ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, hal ini menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Nah, itu tadi yang dinamakan ketergantungan narkotika. Lalu apa lagi? Kita mengenal juga gejala putus asa. Nah, apa sih gejala putus asa? Gejala putus asa adalah gejala yang terjadi akibat penghentian atau pengurangan dosisnya. Keadaan ini tentu menimbulkan gejala fisik yang tidak enak, bisa berupa kejang, mual, muntah, bisa gemetar, gelisah berkeringat, dan sebagainya. Nah, berat ringan gejala putus tersebut tergantung dari jenis obat atau dosis dan lama penggunaannya. Misalkan makin tinggi dosis narkotika yang disalahgunakan dan makin lama penyalahgunaannya, tentu makin kuat gejala sakitnya. Itu tadi yang disebut dengan gejala putus asa. Mungkin adik-adik juga tahu yang namanya sakau. Apa sih sakau itu? Ya, gejala sakau adalah gejala putus asa karena penggunaan utang, dan gejala sakau umumnya berlangsung hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Inilah sebabnya kenapa seorang pecandu narkoba tidak mampu menghentikan penggunaannya. Penyalahgunaan tetap bertahan keadaan normal dengan tetap menyalahgunakan narkoba. Nah, terus apalagi harus kita ketahui, ada yang dinamakan ketergantungan psikologis.
Apa itu ketergantungan psikologis? Ketergantungan psikologis itu bisa berarti tidak semua narkoba itu kan menimbulkan ketergantungan fisik, tetapi hampir semua penyalahguna narkoba akan merasa yang dinamakan ketergantungan pada narkoba tersebut dan akan merasa kurang enak dan gelisah secara psikis bila jenis narkoba yang dikonsumsi tersebut tidak ada. Nah, keadaan ini bersifat kejiwaan karena itu disebut ketergantungan psikologis. Oke. Ciri perkembangan remaja yang rentan terhadap permasalahan penggunaan narkoba. Nah, ini sangat penting kita ketahui. Biasanya ciri-ciri pemakai narkoba seperti apa? Oke, yang pertama, galau. Galau itu apa sih? Masa remaja itu merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Karena itu banyak mengalami baik fisik secara emosional, mental, dan sosial ada perubahan. Dengan perubahan ini, anak remaja sering mengalami ketergantungan, perasaan tertekan, resah, bingung, frustasi, sehingga berisiko tinggi menyalahgunakan narkoba. Perasaan tersebut dapat berkurang oleh narkoba tersebut, namun hanya bersifat sementara. Yang kedua yaitu perasaan ingin tahu. Ciri remaja adalah ingin tahu dan ingin mencoba. Jadi pada masa remaja adalah ada dorongan untuk mengeksplorasi dunia sekitarnya, mengeksplorasi, dia ingin tahunya besar. Apapun dalam ingin tahu mengenai pergaulan, lawan jenis, ingin tahu mengenai informasi apapun, termasuk ingin tahu atau mencoba-coba narkoba, kayak apa sih narkoba itu. Nah, pada umumnya proses awal terbentuknya seorang pecandu adalah coba-coba ini lagi, kemudian menjadi iseng, kemudian menjadi pemakai tetap, dan akhirnya menjadi seorang pemakai atau pecandu. Yang ketiga yaitu kegoncangan emosional. Apa sih yang dimaksud dengan kegoncangan emosional? Dengan adanya perubahan-perubahan psikologis secara mendalam dan mendesak pada masa remaja, maka seringkali remaja dalam hal ini penyalahgunaan narkoba digolongkan menjadi kelompok yang berisiko tinggi. Kenapa? Karena pada masa remaja penyalahgunaan narkoba dapat dipandang sebagai suatu penyaluran dorongan alamiah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukung bahaya besar dan yang mendukung resikonya. Berikutnya yaitu kecenderungan melawan otoritas. Kenapa? Karena pada masa remaja biasanya ada dorongan untuk melawan otoritas dan menentang nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat. Biasanya untuk mencari identitas diri. Mereka ada kecenderungan untuk melakukan perlawanan-perlawanan tadi karena menurut mereka tidak sesuai dengan hati nuraninya. Peraturan dan tata tertib yang semula dipatuhi mulai ditinggalkan, diganti dengan pola hidup baru yang dibutuhkan oleh kelompok sebayanya. Berikutnya yaitu tekanan kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini sangat berpengaruh pada seorang remaja. Ciri yang menonjol pada masa remaja adalah kebutuhan dan keterikatan dengan kelompok sebaya, ingin diterima dan diakui oleh kelompok sebayanya. Jadi kelompok sebayanya adalah teman-teman dia yang seumuran dengan dia, yang sepermainan dengan dia. Ini namanya disebut dengan teman sebaya atau kelompok sebaya. Melalui kehidupan kelompok tersebut, remaja dapat berperan, bereksperimen dan mengekspresikan dirinya. Ia ingin tetap diterima di lingkungan tersebut dengan segala keberhasilan dan kegagalannya. Oleh karena itu, remaja harus memiliki kepribadian yang tangguh dan bertanggung jawab kepada diri sendiri
dan kehidupan orang lain supaya remaja lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan termasuk penyalahgunaan narkoba. Nah, berikutnya seorang individu kebanyakan dimulai pada saat remaja sering mengalami perubahan biologi, psikologis maupun sosial yang besar. Ciri-ciri remaja yang mempunyai risiko lebih besar menggunakan narkoba seperti anak-anak yang kurang percaya diri, anak yang mudah kecewa, agresif, murung, pendiam, pemalu, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan di sini yang sangat berpengaruh adalah keluarga dan pergaulan yang kurang baik di sekitar rumah. Contoh, lingkungan sekolah. Kita kembali lagi kepada teman sebaya tadi. Bila kita di manapun tempatnya, lalu di lingkungan ataupun di sekolah, komunikasi yang kurang baik antara anak dan orang tua belum ini nanti juga bisa menyebabkan seseorang atau remaja menjadi kurang peduli atau sikap mau menang sendiri, overprotective. Nah, seperti itu nanti akan bisa menyebabkan seseorang penasaran menggunakan narkoba. Nah, kita tadi sudah membahas hal-hal yang menyebabkan remaja menggunakan kecanduan. Sekarang kita akan membahas dampak penggunaan maksa atau narkoba. Ada beberapa. Yang pertama yaitu secara fisik. Seseorang yang memakai atau remaja yang memakai, dia akan mengalami secara fisik sakit kepala, mual, sulit tidur, nanti bisa lagi ke arah gangguan pada sistem saraf. Jadi di awalnya mungkin rasa mual, sulit tidur saja, tapi nanti kalau tingkatannya lebih ke atas lagi akan terjadi gangguan pada sistem saraf dan nanti bisa ke jantung, bisa juga menyebabkan tertular penyakit hepatitis atau HIV/AIDS itu nanti dari kalau menggunakan sontik itu. Terus yang paling mengerikan lagi adalah overdosis atau nanti bisa menyebabkan kematian. Itu tadi dampak fisik. Kemudian untuk dampak yang sosial, biasanya seorang anak yang memakai akan rata-rata menjadi antisosial dan akhir ta'addub. Hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis karena dia akan sendiri, dikucilkan masyarakat, pendidikan terganggu, dan yang paling ekspresif lagi yaitu masa depan suram. Tadi sosial, sekarang psikis. Psikis otomatis dia akan menjadi lamban kerja karena sarafnya tadi sudah terkena, sering gelisah, hilang kepercayaan diri, dia menjadi penghayal atau penuh curiga, tingkah laku brutal, perasaan kesal dan tertekan, ada kecenderungan menyakiti diri sendiri, dan yang lebih ekspresif lagi yaitu bunuh diri. Itu tadi adalah dampaknya. Sekarang kita akan membahas mengenai pencegahan. Gimana sih caranya untuk mencegah? Untuk pencegahan, sebaiknya seorang remaja harus memiliki hal-hal di bawah ini. Yang pertama, kita akan kembalikan lagi kepada hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, yaitu peningkatan iman dan takwa. Itu harus. Dan berikutnya, memperhatikan teman bergaul dan selalu waspada. Kita bergaul itu harus pilih-pilih. Ini teman yang positif atau negatif buat kita. Usahakan kita selalu punya teman yang mensupport kita secara positif, bukan secara negatif. Yang berikutnya, pendewasaan kepribadian. Kita harus belajar menjadi dewasa, walaupun kadang dewasa itu tidak enak. Di awal-awal masa remaja, dewasa itu tidak nyaman karena kita harus mengurangi yang menyenangkan dan menerima yang tidak menyenangkan menurut remaja.
Berikutnya, meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah. Ini nanti biasanya bisa disalurkan lewat kegiatan ekstrakurikuler atau ikut organisasi baik di sekolah atau mungkin kalau di desa ormas itu. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri serta menghindari kebiasaan merokok. Nah, merokok ini adalah kegiatan awal seseorang, biasanya dari merokok, kumpul-kumpul dengan temannya, itu menyebabkan kita jadi mengenal narkoba. Nah, tips untuk bebas narkoba, kembali lagi kita harus meningkatkan iman dan takwa, kemudian menyiapkan diri dan mental untuk menolak apabila ditawari narkoba, karena narkoba itu datangnya biasanya juga dari teman sebaya. Hati-hati dalam memilih bergaul, belajar berkata tidak dengan alasan yang tepat. Kalau tidak mampu, segera meninggalkan tempat itu atau menjauhi teman yang memang memberikan tawaran narkoba. Berikutnya, meningkatkan prestasi, kita fokus pada cita-cita, kita fokus ke depan apa yang harus kita raih. Dan yang terakhir, untuk mengisi waktu luang, itu tadi kita ikut kegiatan yang lebih positif. Kalau di sekolah bisa ikut kegiatan ekstra kurikuler yang ada di sekolah. Kalau di rumah kita bisa ikut ngaji, kita ikut karang taruna, kita ikut apapun kegiatan yang sifatnya positif. Nah, adik-adik, saya rasa demikian informasi sekilas mengenai narkoba. Ibu berharap dengan informasi yang sedikit ini kalian bisa mengambil hikmahnya dan jadi wawasan ke depan terkait dengan narkoba. Demikian pertemuan kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.